Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mamang Yete ya. Dan bagaimana kabar teman-temanku semua? Sehatnya? Alhamdulillah tuh ya kalau sehat mah. Oke, melanjutkan video yang kemarin ya, yaitu cara pemasangan TWRP untuk Realme 2 ya. Nah, di sini Mamang akan melanjutkan lagi bagaimana supaya pemasangan TWRP-nya itu bisa permanen ya teman-teman ya. Dan di posisinya harus seperti ini ya. Jadi kalian harus lihat dulu di video yang kemarin ya, yang pertama posisinya sudah terpasang seperti ini. Jika kalian langsung masuk ke mode recovery, reboot ke sistem maksudnya, maaf, masuk ke sistem, otomatis si TWRP ini akan kembali ke recovery original ya. Jadi eh, saran Mamang jangan dulu masuk ke sistemnya. Jadi kalau sudah di mode TWRP seperti ini, kalian langsung aja masuk ke wipe ini ya. Lalu kalian centang yang 1 2 3 4. Nah, 4 ini ya. Kenapa Mamang eh, memformat posisinya apa? Mencentang 4 ini supaya saat nanti dicolokkan ke komputer ya, si HP-nya bisa terbaca. Jadi si memori teleponnya bisa terbaca. Ini tidak berlaku jika kalian punya memory card ya. Jadi filenya nanti Mamang akan kasih berbentuk zip ya, beberapa file ya. Tapi jika kalian tidak mempunyai memori, bisa kalian coba dengan trik seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kalian langsung swipe aja seperti ini ya. Oke, jika sudah di swipe seperti ini, kalian tinggal kembali aja ya, kembali aja posisinya seperti ini. Jika sampai posisi seperti ini, otomatis nanti penyimpanan internal kalian akan terbaca seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal colokkan aja ke komputer ya. Dengan posisi kita akan colokkan ke komputer seperti ini ya, oke. Kita klik oke. Dan jika masih tidak terbaca, oke, sama komputer, kalian langsung aja lari ke menu ya, lalu ke reboot lagi. Di sini kalian restart dulu recovery-nya ya, supaya memori telepon kalian bisa terbaca. Jika saat kalian menghapus semua file yang tadi yang 4 masih tetap tidak terbaca, kalian klik aja yang recovery ini ya, di restart aja dulu seperti ini ya. Lalu kalian tunggu aja beberapa saat sampai masuk lagi ke mode TWRP ya. Nah, di sini kita akan coba simpan dulu, dan di posisi ini kita akan langsung colokkan aja ke komputer. Kita akan colokkan ke komputer jika sudah masuk lagi ya. Bentar, kita akan. Nah, posisinya masuk lagi, lalu kita akan colokkan ke komputer ya. Oke. Jika sudah colokkan ke komputer, biasanya jika sudah di restart seperti tadi, memori telepon ini akan kebaca ya. Jika sudah terbaca, kita akan langsung aja masuk ke tampilan komputer ya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk ke tampilan komputer ya. Dan bahan yang harus kalian persiapkan itu ada 3 ya. 1 ini, 2 ini, dan 3 yang ini ya teman-teman. Ini posisinya nanti ya, jika sudah kita pasangkan 2 file ini ke penyimpanan telepon ya. Nanti Mamang akan kasih filenya di deskripsi ya. Ada 2 ini, nanti Mamang akan kasih dengan posisi di bungkus dengan file RAR ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan langsung aja masuk ke folder ya. Kita akan masuk ke folder, kita cek dulu apakah sudah terbaca atau belum. Nah, di sini teleponnya sudah terbaca ya, penyimpanan teleponnya sudah terbaca. Lalu di sini kita akan swipe aja seperti ini ya. Kita klik lalu kita copy ya. Kita akan arahkan saja dulu ke penyimpanan telepon ya, ke sini ya. Kita akan simpan di luar saja seperti ini. Kita tunggu sampai filenya masuk ke penyimpanan telepon ya. Kita akan tunggu aja dulu sampai filenya tersimpan di telepon. Tunggu sampai filenya berhasil tersimpan ya. Keluarkan teman-teman, bentar ya. Oh, ini nih. Nah, sudah. Oke, sudah masuk ya, sudah masuk ke penyimpanan telepon. Jika kalian tidak percaya, kita akan lihat di penyimpanan teleponnya ya. Kita akan buka. Nah, di sini sudah masuk ya untuk 2 file ini. Untuk penginstalan custom ROM yang ini biasanya pakai TWRP ini juga bisa, tapi untuk file yang mid GPPS ini
untuk TWRP yang ini nggak bisa ya. Jadi kita harus posisinya kita harus masuk mode fastboot dulu ya. Kita akan install untuk TWRP yang supaya bisa menginstal Meet the GPPS yang ini ya. Jadi kita harus masuk dulu ke mode fastboot ya. Jika sudah tersimpan seperti ini, kita langsung aja wipe ke sini ya. Maaf, kita langsung ke menu, lalu kita lari ke reboot ya. Di bagian reboot ini kita masuk ke mode bootloader ya. Yang ini kita akan klik aja bootloader seperti ini, lalu kita akan swipe ya. Nanti HP akan mati ya posisinya. Jadi jangan dicopot dari komputer ya, simpan aja seperti ini. Nah, sudah masuk lagi ke mode fastboot ya. Dan di sini kita akan langsung lari ke minimal ADB and fastboot ya, dengan apa namanya tuh, kita akan memasukkan file TWRP yang supaya bisa menginstal Meet the GPPS ini ya. Kita akan klik dua kali ya, minimal ADB fastboot di komputer. Lalu di sini kita akan ketikan dulu ya, VAST BOOT fastboot devices. Kita cek dulu ya, devices, bentar salah, kita ketikkan devices seperti ini, lalu kita klik enter di keyboard. Oke, sudah terbaca. Lalu di posisi ini kita akan masukkan ya perintahnya lagi seperti ini, VAST BOOT fastboot spasi FLASH spasi recovery spasi. Nah, di sini kita akan tarik ya file yang ini ya, file yang SAR TWRP yang ini. Kita klik kiri sambil ditahan, sambil kita geser ke bawah. Kita geser seperti ini, lalu kita klik seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita langsung enter saja di keyboardnya ya teman-teman. Klik enter. Oh, jika tidak terbaca seperti ini, foldernya berarti di luar ya. Kita klik cancel, lalu kita klik di sini sampai titik ini muncul ya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita klik enter lagi. Oke, kita klik enter sampai selesai ya. Nah, di sini sudah finish ya. Jika sudah finish seperti itu, lalu kita lari lagi ke HP-nya ya. Kita posisinya kita akan tekan volume up ataupun down ya, sama aja. Kita akan masuk ke mode recovery ya, di sini ya, mode recovery ini ya. Lalu kita akan klik aja mode recovery-nya seperti ini, klik. Oke. Jika sudah, HP akan mati lalu akan menyala kembali, dan di sini posisinya akan masuk ke mode TWRP yang baru ya, dengan tampilannya seperti ini ya. Terus seperti ini. Kita akan buang aja tampilan komputernya karena udah nggak diperlukan ya. Kita akan copot aja ya. Kita akan copot aja. Oke, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, posisinya kalian harus masuk dulu ke wipe ya, ke sini ya. Kenapa posisi masuk ke wipe? Kita akan hapus dulu semua file yang masih menempel di HP ya. Posisinya yang satu ini, dua, sistem, data, udah segini aja ya. Untuk yang lain jangan kalian buang ya. Nah, segini aja dulu ya. Untuk yang lain jangan kalian buang ya. Yang ini juga jangan ya, soalnya posisinya tadi sistemnya kan sudah disimpan di penyimpanan telepon ya. Jadi cukup segitu aja, lalu kita swipe aja sampai formatnya beres. Jika sudah beres, kita comeback, lalu kita kembali, dan kita akan masuk ke install ya. Nah, di bagian sini kita akan pasang dulu yang custom room-nya ya, yang ini. Kita akan klik dulu yang custom room, lalu kita akan swipe dulu ya. Nah, kita akan tunggu sampai custom room-nya terinstall. Membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi mungkin agak dipercepat juga ya ini posisinya. Kita akan simpan di bawah, lalu kita akan tunggu sampai filenya terinstall ya teman-teman. Oke. Oke, di sini sudah terinstall ya untuk custom room-nya. Lalu kita kembali, dan di sini kita akan install lagi yang Meet the GPPS-nya yang ini. Lalu kita klik lagi dan kita swipe lagi, tunggu sampai instalasinya beres ya teman-teman. Kita tunggu lagi sampai instalasinya beres ya. Aduh, agak serap ya teman-teman. Kita geser dulu ke sini aja sedikit. Oh, ternyata udah beres ya. Ternyata udah beres. Jika sudah beres seperti ini, tinggal kalian reboot aja ya teman-teman. Klik reboot, lalu kita download install seperti ini. Dan otomatis HP akan mati, lalu HP akan menyala kembali dengan tampilan yang baru ya teman-teman. Kita akan tunggu aja sampai HP-nya masuk ke menu ya. Kita tunggu aja sampai masuk ke menu.
Oke, lumayan lama ya loadingnya. Dan di sini kita sudah masuk ke menu utama ya. Biar cepat kita langsung klik aja pengaturan panggilannya. Kita akan ketikkan saja bintang. Bentar, kita akan copot dulu ya biar nggak nge-lag ya. Bintang pagar 813 pagar seperti ini ya. Kita akan langsung ketikkan aja seperti ini supaya posisinya bisa langsung masuk ke menu utama ya. Kita akan tunggu. Oke, dia akan langsung masuk ke menu utama atau tidak. Jika tidak masuk, kita akan setting manual aja ya. Kayaknya nggak bisa ini ya. Kita akan kembali aja. Nah, kita akan langsung aja ya masuk ke menu utama dengan cara siapkan offline. Kita lanjut. Kita akan lanjut aja ya. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita apa ini? Minta pola ya. Sidik jari pola, lewati aja. Kita lewati aja dulu. Ntar megangnya agak susah. Nah, dan alhasil ya, eh, custom room sama pasang playstore-nya juga sudah beres ya. Di sini posisinya sudah beres ya teman-teman. Oke, mantap sekali ya tuh ya. Untuk versinya kita cek dulu ya. Sistem versinya ini versi berapa ya? Ini adalah yang Android versi 11 ya teman-teman. Nah, seperti itulah mungkin tata caranya, tata cara nanya cara custom ROM untuk HP Realme 2 dan C1 ya. Jadi disimak baik-baik video dari awal sampai akhir ya biar nggak gagal paham ya tata cara pemasangannya. Dan mungkin itu aja dulu meren informasi dari si Mamang. Ini posisi TWRP sudah bisa apa namanya itu sudah permanen ya. Jadi saat kalian menekan tombol volume bawah sama volume bawah sama volume atas terus tombol power, otomatis HP akan masuk ke mode TWRP ya teman-teman ya. Nah, jadi itu aja mungkin informasinya dari si Mamang, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Maaf agak panjang mungkin videonya ya dikarenakan memang agak ribet juga ya posisi cara pemasangan custom ROM untuk Realme 2 ini. Dan akhirul kata mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman. Cep.